Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dr. Siti Nurul Rezki Wahyuni MKes SPDV, staf pengajar di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Kali ini kita akan membuat video pembelajaran mengenai keterampilan penulisan resep. Diharapkan video ini dapat menjadi bahan acuan bagi mahasiswa akademik maupun klinik untuk menambah keterampilan mereka. Keterampilan penulisan resep. Pengertian: resep menurut Kemenkes RI merupakan permintaan tertulis dari dokter gigi maupun dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah pertama, untuk memudahkan dokter dalam pelayanan kesehatan di bidang farmasi. Yang kedua, meminimalkan kesalahan dalam pemberian obat. Yang ketiga, sebagai tanggung jawab dokter dalam pengawasan distribusi obat. Yang keempat, sebagai medical record yang sifatnya rahasia. Sebelum kita membahas mengenai penulisan resep, kita perlu mengetahui bahwa sebagai seorang dokter yang profesional, wajib memberikan terapi yang tepat kepada pasiennya, meliputi pertama, pemberian obat yang tepat, kedua, dengan dosis yang tepat, ketiga, dalam bentuk sediaan obat yang tepat, keempat, pada waktu yang tepat, dan kelima, kepada penderita yang tepat, di mana kelima parameter inilah yang harus kita perhitungkan dalam penulisan resep. Untuk itu, kita perlu mengetahui pemilihan obat tersebut apakah sudah sesuai indikasinya, seperti usia, berat badan seseorang, kondisi fisiologis maupun patofisiologisnya, serta bagaimana interaksi obat tersebut jika kita kombinasikan dengan obat lainnya atau jenis makanan tertentu. Selain itu, setiap obat juga tentunya memiliki bentuk sediaan obat dan dosis obat yang bervariasi. Untuk bentuk sediaan obat bisa terdapat dalam bentuk padat berupa serbuk, kapsul, tablet, semi padat berupa salep, krim maupun jelly, dan cairan berupa solution, sirup, suspensi, dan emulsi. Sedangkan untuk dosis obat yang wajib kita kenal, yaitu dalam bentuk berat, volume, atau unit internasional, serta apakah dosis tersebut telah sesuai untuk usianya, baik untuk neonatus, bayi, anak, dewasa, maupun lansia. Sehingga adik-adik juga perlu memahami lebih jelas bagaimana pemberian dosis yang tepat dalam setiap penulisan resep. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penulisan resep obat yang baik dan benar. Seperti kita ketahui bahwa dalam penulisan resep yang lengkap harus terdiri dari pertama, inscriptio, dengan mencantumkan nama dokter, SIP, alamat dan nomor telepon dokter, nomor resep dan tanggal resep yang dibuat oleh dokter. Yang kedua adalah superscriptio dengan kode R atau resip yang berarti ambillah. Di belakang tanda R ini tersedia nama dan jumlah obat yang kita tulis dalam bahasa Latin. Yang ketiga adalah prescriptio, yang meliputi nama obat, bentuk obat, jumlah obat, dan cara pembuatan jika obat tersebut dalam bentuk racikan. Yang keempat adalah signatura. Signatura itu berupa cara pemakaian dan waktu minum obat. Yang kelima adalah subscriptio, yang berupa paraf dan tanda tangan dokter yang menuliskan resep. Yang terakhir, yang keenam adalah pro. Pro itu berupa nama, umur, dan berat badan maupun alamat pasien. Nah, untuk penulisan resep, terdapat sedikit perbedaan antara penulisan resep untuk obat yang diracik dan penulisan resep untuk obat jadi dengan nama generik. Adik-adik, silahkan disimak ya cara penulisan resep obat jadi maupun obat racikan sebagai berikut.
Baik adik-adik, berikut resep obat jadi ya. Salah satu contoh resep obat jadi, di sini saya menuliskan 3 macam obat, dimulai dari tulisan R ya, kemudian simvastatin tablet dengan bentuk sediaan obat tablet dengan dosis 10 mg. Jumlah obatnya yang saya resepkan sebanyak 30 biji ya. Kemudian kita menuliskan di bawahnya adalah signatura 1 DD tablet 1 atau 1 kali 1 sehari ya. 1 kali 1 sehari, 1 H.S artinya 1 jam sebelum tidur, dengan bahasa latinnya adalah hora somni ya. Jadi kepanjangan dari HS adalah hora somni. Kemudian kita tutup ya, kita tutup dan kita paraf. Kemudian kita masuk ke resep obat kedua, yaitu R. Kita tetap menuliskan R ya, resip. Kemudian antasida dengan bentuk sediaan obat tablet dengan dosis 200 mg ya. Kita resepkan sebanyak nomero 15 atau sebanyak 15 biji ya. Lalu kita tuliskan di bawahnya signatura 3 DD tablet 1 yang artinya 3 kali sehari ya, setengah H.A.C yang artinya setengah jam sebelum makan, atau dengan bahasa latinnya hora antecunam. Oke ya. Lalu kita tutup ya dan kita paraf dengan paraf dokter. Kita masuk ke obat yang ketiga, resip R. Kemudian diazepam dengan bentuk sediaan obat tablet dengan dosis 2 mg. Kita resepkan sebanyak 10 biji, nomero 10, dengan signatura 1 DD tablet 1 yang artinya 1 kali 1 A.N artinya adalah 1 kali 1 diminum malam sebelum tidur, dengan bahasa latinnya yaitu ante noctum. Lalu kita tutup paraf ya, dan kita tulis pro, usia, alamat kita isi. Nah, kita masuk resep yang ketiga, yaitu R dexamethasone dengan sediaan obat, bentuk sediaan obatnya tablet, dosis 0,5 mg, nomero 10 ya. Jadi harus ditulis dengan angka Romawi jumlah obat yang diresepkan. Lalu signatura 2 DD tablet 1 yang artinya 2 kali 1 sehari, P.C yaitu poskunam atau 2 kali 1 sehari setelah makan ya. Lalu kita masuk ke obat yang kedua, kita tutup paraf dulu ya. Lalu masuk ke paracetamol dengan bentuk sediaan obat tablet, dosis 500 mg, nomero 10 ya, tetap ditulis dengan angka Romawi dengan signatura 3 DD tablet 1 atau 3 kali 1 sehari, P.C, P.R, P.N febris yang artinya adalah 3 kali 1 sehari setelah makan kalau perlu. Jadi pada keadaan demam febris baru obatnya bisa diminum, diberikan. Baik, kita masuk ke resep obat topikal. Ada 2 macam di sini. Yang pertama adalah ketoconazole dengan bentuk sediaan obatnya berupa krim, 2% tube 10 gram dalam bentuk tube sebanyak 10 gram ya. Saya resepkan 1 tube. Kemudian signatura U.E 2 DD aplik partdol M.E.V ya. Lalu saya tutup dan paraf. Saya resepkan obat kedua, yaitu hidrokortison dalam bentuk sediaan obatnya krim, 1% tube 5 gram, nomero 1. Signatura U.E 2 DD aplik partdol yang artinya adalah obat ini dioleskan. Jadi untuk obat luar 2 kali, pengolesannya 2 kali sehari pada bagian yang sakit. Jadi usus externus 2 DD aplik partdol ya. M.E.V artinya saya dioleskannya itu pada pagi dan sore hari ya. Dalam bahasa Latin mane et vesper.
yang terakhir kita masuk ke resep racikan, di mana di sini saya resepkan untuk anak usia 3 tahun, amoxicillin dengan dosis 100 mg, S.Laqui.S yaitu Saccharum lactis quantum statis, di mana di sini artinya ditambahkan Saccharum lactis secukupnya atau ditambahkan pemanis secukupnya ya. Kemudian M.F.Pulv.DTD nomor 21 yaitu Mr. Fag Pulv Datalis doses nomor 21, di mana artinya itu adalah campur dan buatlah dalam bentuk serbuk dan berikan sesuai takaran sebanyak 21 bungkus ya. Dan lalu Signatura 3DD Pulv 1 P.C dengan aturan minum 3 kali 1 sehari post Q6, jadi 3 kali 1 sehari setelah makan. Baik adik-adik, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.